Pernah nggak kamu sebenarnya ingin menolak sesuatu, tapi akhirnya tetap bilang iya karena takut membuat orang lain kecewa? Atau mungkin kamu terlalu sering mengalah demi menjaga hubungan, terlalu mudah percaya, terlalu takut konflik, terlalu peduli dengan perasaan orang lain, sampai lupa menjaga dirimu sendiri. Dan tanpa sadar, orang seperti ini sering dimanfaatkan. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu takut kehilangan orang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu benar-benar mengendalikan hidupmu sendiri? Atau selama ini kamu hanya hidup mengikuti tekanan dari orang lain? Jawab 10 pertanyaan ini dengan jujur. Karena hasil akhirnya mungkin akan membuka sesuatu yang selama ini tidak kamu sadari. 1. Saat seseorang meminta bantuan, padahal kamu sedang lelah. A. Tetap membantu meski mengorbankan diri sendiri. B. Sulit menolak tapi merasa terpaksa. C. Mempertimbangkan situasinya dulu. D. Berani menolak dengan sopan jika memang tidak mampu. Dua. Saat seseorang marah padamu, A. Langsung merasa bersalah meski belum tentu salah. B. Kepikiran terus berhari-hari. C. Mencoba memahami situasinya. D. Tetap tenang dan mengevaluasi secara objektif. 3. Seberapa sering kamu mengatakan iya padahal sebenarnya ingin menolak? A. Hampir selalu. B. Sangat sering. C. Kadang-kadang. D. Sangat jarang. 4. Saat berbeda pendapat dengan orang lain, A. Langsung mengalah agar tidak terjadi konflik. B. Menyimpan pendapat sendiri. C. Berusaha menyampaikan dengan hati-hati. D. Tetap menyampaikan pendapat dengan tenang. 5. Apa yang paling kamu takutkan? A. Dibenci orang lain. B. Membuat orang kecewa. C. Kehilangan hubungan penting. D. Kehilangan diriku sendiri. 6. Saat seseorang memanfaatkan kebaikanmu, A. Tetap memaafkan meski terus diulang. B. Sadar tapi sulit menjauh. C. Mulai menjaga jarak perlahan. D. Langsung membuat batasan yang jelas. 7. Saat menerima kritik, A. Langsung merasa tidak berharga. B. Overthinking berlebihan. C. Mencoba mengambil sisi positifnya. D. Menilai kritik secara realistis. 8. Apakah kamu sering merasa bertanggung jawab atas emosi orang lain? A. Sangat sering. B. Cukup sering. C. Kadang-kadang. D. Tidak terlalu. 9. Saat seseorang membuatmu tidak nyaman, A. Tetap diam demi menjaga suasana. B. Memberi kode tapi tidak berani bicara langsung. C. Mencoba membicarakannya perlahan. D. Mengungkapkannya dengan jujur dan tenang. 10. Menurutmu menjadi baik berarti A. Selalu mengutamakan orang lain. B. Tidak pernah membuat orang kecewa. C. Membantu tanpa melupakan diri sendiri. D. Tetap baik tanpa membiarkan diri dimanfaatkan. Jika jawabanmu didominasi A, the people pleaser, kamu terlalu terbiasa mengorbankan dirimu demi orang lain. Kamu takut ditolak, takut dibenci, takut membuat orang kecewa. Akibatnya, kamu lebih sering memikirkan perasaan orang lain daripada kesehatan mentalmu sendiri. Orang seperti ini biasanya terlihat baik, tapi diam-diam sangat lelah. Karena mereka terus memikul beban emosional yang bukan miliknya. Dan kalau kamu tidak mulai belajar membuat batasan, orang lain akan terus mengambil terlalu banyak darimu.
Jika jawabanmu didominasi B, the silent overthinker. Kamu mulai sadar saat dirimu dimanfaatkan, tapi masih sulit melepaskan diri. Kamu terlalu banyak memendam, terlalu banyak berpikir, dan terlalu takut konflik. Akibatnya, orang lain sering mengendalikan emosimu tanpa sadar. Kamu bukan lemah, tapi kamu belum sepenuhnya percaya bahwa dirimu juga pantas dihargai. Jika jawabanmu didominasi C, the self-aware person. Kamu sudah mulai memahami pentingnya menjaga diri sendiri. Kamu masih peduli pada orang lain, tapi mulai sadar bahwa kesehatan mentalmu juga penting. Ini adalah tanda perkembangan yang baik. Karena menjadi orang baik bukan berarti harus terus mengorbankan diri. Jika jawabanmu didominasi D, the strong boundary, kamu memiliki batasan diri yang sehat. Kamu tetap bisa peduli tanpa membiarkan dirimu dikendalikan orang lain. Kamu memahami bahwa mengatakan tidak bukan berarti jahat. Menjaga diri sendiri bukan berarti egois. Dan tidak semua orang pantas mendapatkan akses penuh terhadap hidupmu. Orang dengan pola pikir seperti ini biasanya lebih stabil secara mental dan emosional. Menjadi orang baik itu penting. Tapi kalau kebaikanmu membuat dirimu terus terluka, itu bukan kebaikan yang sehat. Karena hidup bukan tentang selalu menyenangkan semua orang. Kadang, kamu juga harus belajar menjaga dirimu sendiri. Belajar berkata tidak. Belajar membuat batasan. Dan belajar memahami bahwa dirimu juga penting. Karena orang yang paling mudah dimanipulasi, biasanya adalah mereka yang terlalu takut kehilangan orang lain. Jadi, hasil mana yang paling menggambarkan dirimu? Apapun hasilnya, ingat bahwa menjaga diri sendiri bukanlah egois. Kamu tetap bisa menjadi orang baik tanpa harus menghancurkan dirimu sendiri demi orang lain. Kalau kamu suka konten kuis psikologi seperti ini, tulis hasilmu di komentar. Dan jangan lupa ikut kuis berikutnya. Karena mungkin tes selanjutnya akan mengungkap sisi lain dari dirimu yang belum pernah kamu sadari sebelumnya.